Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada satu zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beribadah ini kita harus didahului dengan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang layak, zat yang wajib disembah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Nah, dengan ini kita perlu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah kita mengucapkan ikrar pengakuan ini, barulah kita melaksanakan ibadah lainnya. Ibadah lainnya itu misalnya sholat. Nah, sholat ini diwajibkan kepada kita dalam sehari semalam itu 5 kali atau 5 waktu. Adapun ketentuannya tentang sholat ini bisa kita dalami dalam rukun-rukun sholat. Ibadah kita yang berikutnya ialah berpuasa. Berpuasa ini kewajiban yang harus kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Jadi kita harus atau wajib melaksanakan puasa di bulan suci itu dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari sejak fajar sampai azan maghrib. Ibadah yang selanjutnya yaitu berzakat. Zakat ini ialah mengeluarkan atau menginfakkan harta yang kita peroleh untuk kepentingan di jalan Allah. Adapun besarnya jumlah zakat ini berbagai pendapat. Ada yang berpendapat 2,5%, ada yang lebih, bahkan ada yang sampai 20%. Nanti ini juga bisa didalami tentang ihwal zakat. Kemudian kewajiban kita yang selanjutnya adalah berhaji, yaitu melaksanakan ibadah haji yang tempat peribadatannya adalah di Tanah Suci, di Kota Mekah dan sekitarnya. Nah, ini jaraknya cukup jauh dengan kita. Nah, tentu saja memerlukan biaya dan kesehatan yang prima. Jadi bagi yang mampu memenuhinya, punya kemampuan finansial dan kesehatan, ini wajib melaksanakannya. Tetapi bagi yang tidak, dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Jadi inilah kira-kira kewajiban kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang ibadah lainnya, misalnya tentang kewajiban terhadap sesama manusia, mungkin nanti akan kita bahas pada lain kesempatan. Secara pokok, kewajiban kita dalam rangka beribadah kepada Allah itu 5 ini tadi. Adapun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan dunia ini, kita boleh saja melakukannya atau menikmati kesenangan dunia, hanya saja tidak boleh berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, nanti kita akan terperangkap oleh setan. Karena setan itu sangat aktif dan kreatif bagaimana mau menjerumuskan kita ke jalan yang sesat.
ya mula-mula kita mungkin bisa lupa atau lalai. Nah, lama-lama kemudian kita tidak hanya lupa, tidak hanya lalai, tapi melupakan atau melalaikan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah ada unsur kesengajaan ini, melupakan atau melalaikan, itu berarti sudah ada unsur kesengajaan. Nah, kalau ada unsur kesengajaan ini, tentu saja akan ada sanksi atau hukuman atau azab ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja azab dari Allah ini pedih ya, sangat pedih ya, yang namanya azab. Kalau mau diibaratkan seperti orang yang jatuh ya, ketimpa tangga. Orang yang jatuh itu kan sakit, ketimpa tangga ya sakit lagi, jadi sakitnya double, jadi pedih siksa dari Allah itu. Hanya saja siksa dari Allah itu bisa jadi tidak disegerakan atau ditunda. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyesali perbuatannya atau untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah. Nah, kalau sudah diberi kesempatan tapi tetap juga tidak menyadari, tidak menyesali, tidak mohon ampun, apa boleh buat, sanksi atau hukuman Allah itu pasti akan terjadi. Kalau sudah terjadi itu amat pedih, sebagaimana misalnya terjadi pada Fir'aun ya. Azab yang diberikan Allah kepadanya menenggelamkannya ke laut. Jadi Fir'aun bertobat, tapi bertobat setelah satu jengkal lagi air itu menenggelamkan dirinya. Baru dia menyadari bahwa yang benar itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah, tobat yang seperti Fir'aun ini, tobat yang hanya sejengkal lagi akan menenggelamkannya, tobat yang tidak diterima. Tobat yang diterima itu adalah tobat ketika kita masih banyak melakukan kemungkinan-kemungkinan. Kita masih bisa melakukan kemaksiatan, masih bisa melakukan dosa-dosa, tapi kita juga masih bisa memilih jalan tobat, menyadari, menyesali. Nah, tobat yang seperti ini baru tobat yang diterima. Jadi tobat yang ketika kita masih bisa melakukan kejahatan atau kemaksiatan, tapi kita tidak melakukannya, kita pilih jalan tobat. Nah, tobat dan permohonan ampun seperti inilah yang insya Allah diterima oleh Allah. Bukan tobat yang seperti Fir'aun ketika tidak ada pilihan lagi, ketika satu jengkal lagi air itu menenggelamkan dirinya, sehingga terjadilah azab itu. Dan kalau azab sudah terjadi, ya sesal kemudian tidak berguna. Jadi inilah yang dapat saya pahami dan saya sampaikan dari ayat 56 surat Al-Zariyat ini ya, tentang kewajiban kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini dapat berguna ya, dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.